Karena ini adalah satu hal yang kita tidak bisa hindarkan. Jangan pada saat orang berduka, lalu kita akan, aduh jangan nangis dong. Kuat ya, kuat, jangan nangis terus. Kadang-kadang kita mencoba untuk menghibur, tapi mungkin tidak memberikan kebaikan. Let them grieve. Biarlah mereka berduka. Biarlah mereka menangis. Tetapi tentunya ya, berduka bukan seperti orang yang tidak berpengharapan. Tapi tetap saja kita dapat berduka. Dalam satu baris, Yesus berbicara tentang orang percaya yang sekarat, dan di baris di berikutnya dia berbicara tentang orang percaya yang tidak pernah akan mati. Ya, ini semua menunjuk pada apa? Orang percaya. Apakah yang Yesus ajarkan kepada kita di sini? Dan mengapa pemahaman bahwa kematian adalah tidur yang tidak sadar begitu penting dalam memahami apa? Yang memahami firman apa? Firman Kristus. Ya. Itu sangat penting sekali ya. Dan mengapa firman-Nya memberi kita sebagai makhluk yang ditakdirkan ke ruang kubur begitu banyak harapan. Ada begitu banyak, seperti saya sudah mulaikan tadi pembahasan, bukan hanya karena adanya COVID. Ya, adanya COVID banyak di antara kita yang harus kehilangan suami, kehilangan anggota keluarga kita. Ada hamba-hamba Tuhan juga. Pendeta-pendeta bahkan yang meninggal karena COVID. Tapi di luar daripada COVID 2 tahun belakangan ini, sampai pada saat ini pun kita masih mendengar berita-berita duka. Ya. Dan saya percaya bahwa kedukaan itu adalah satu trauma yang terbesar, seperti kita sudah bahkan pelajari ya. Itu dapat apa? Dapat menghancurkan bahkan keluarga. Pada saat ada kematian dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu jika tidak kuat, dapat hancur oleh sebab adanya kematian di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya ada satu statement yang sering sekali kita dengar ya. The tears in my eyes, air mata di mataku bisa kuhapus. But the tears in my eyes I can wipe away. But the ache in my heart, tetapi rasa sakit di hatiku akan selalu ada. Rasa sakit oleh sebab kehilangan kekasih kita. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak. Kita seakan-akan tidak berdaya. Kita bahkan merasa sangat kesepian, sangat kesendirian. Ya. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan, Engkau di mana? Ya. Engkau di mana? Pada saat kita mengalami kedukaan, ada seorang penulis yang terkenal yang bernama Colin Murray Parks. Dia adalah seorang medical doctor tapi psikologis juga ya. Dialah salah satu ahli yang membahas begitu banyak tentang keadaan orang-orang yang berduka. Keadaan orang-orang yang berduka ya. Ada 2 buku, lebih dari 2 buku ini 2 buku yang saya tampilkan ya. Yang Bereavement, Studies in Grief, ya orang yang berduka, atau satu studi pelajaran dari orang yang berduka, orang-orang dewasa dalam kehidupan dewasa mereka, Colin Murray Parks. Atau dia juga menulis buku Love and Loss, kasih dan apa? Kehilangan, The Roots of Grief and its Complications. Akar daripada apa? Akar daripada grief, ya, duka cita dan komplikasi daripada duka cita tersebut. Ya. Menurut dialah orang yang paling utama, ahli utama dari segi orang-orang yang berduka ya, dari sudut pandang manusia ya. Dan dia yang menemukan tentang ada 4 fase daripada orang yang berduka. Nah, ini fase ini bisa tidak harus dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 lalu sudah. Kalau Anda sudah tiba di fase keempat sudah Anda tidak lagi berduka. Waduh, ini seringkali terputar-putar ya. Seringkali terputar-putar. Ya mungkin yang pertama itu yang sudah pertama ya. Lalu yang sering terputar antara fase kedua, ketiga, kedua, pulang pergi ini fase kedua, ketiga ini seringkali apa? Putar-putar mereka. Putar-putar. Baru kemudian masuk ke fase fase keempat. Tapi dalam masa-masa tertentu orang yang bahkan sudah berada dalam reorganization atau recovery sudah mulai sembuh. Tapi bisa-bisa dia kembali lagi apa? Kembali lagi galau dengan kata lain. Kembali lagi dia mengalami despair. Jadi terputar-putar terus ya, terdapat terputar-putar. Nah, anyway, apa yang dikatakan oleh Dr. Colin Murray Parks MD, dia seorang medical doctor tapi juga ahli psikologis.
Dia katakan bahwa fase pertama pada saat saya mendengar anggota keluarga saya yang saya sangat kasih meninggal, maka yang pertama-tama akan terjadi kepada saya adalah saya akan mengalami apa? Shock and numbness. Kita merasa shock and numbness, kita merasa shock dan mati rasa. Pada saat kematian itu baru saja terjadi, ya. Ini merupakan apa ya? This phase immediately follow a loss to death. Jadi orang pada saat kematian itu apa? Tiba terjadi dalam kehidupan keluarga kita, ya. Orang yang berduka merasa mati rasa yang merupakan mekanisme pertahanan diri yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup secara emosional. Jadi mekanisme pertahanan diri kita yang pertama adalah kita shock, lalu apa? Kita matikan perasaan kita. Matikan perasaan kita. Jangan di mekanismenya kalau bisa. Kadang-kadang kita juga bisa menangis, tapi kita usahakan apa? Oh tidak, mungkin nggak benar, beritanya mungkin tidak benar, ya. Mungkin tidak benar. Atau mungkin pada saat sudah melihat kekasih mereka dipeti mati sekalipun, orang ini bisa saja tidak lagi menangis, tapi dia tahan semuanya. Ya. Kenapa? Karena itulah mekanisme defense mechanism, ya. Karena mereka ingin apa? Melihat bahwa ini bukan satu kenyataan. Pengalaman ini belum tampak nyata. Belum tampaknya. Apalagi kalau kematian itu adalah kematian yang mendadak, maka mereka mencoba untuk menolak kenyataan tersebut. Ya, dan caranya bagaimana? Membuat mati rasa. Membuat mati rasa. Apalagi kalau kematian yang apa ya? Secara tiba-tiba. Lalu kemudian masuk kepada fase berikutnya, yaitu yearning and searching. Kerinduan, memiliki kerinduan untuk kembali bertemu dengan yang baru meninggal, ya. Mencari tahu kenapa dan lain sebagainya, ya. Jadi tahap ini ditandai dengan orang yang berduka merindukan atau mendambakan almarhum atau almarhumah untuk kembali dapat mengisi kekosongan yang diciptakan oleh kematiannya, ya. Dan banyak sekali emosi. Many emotions are experienced and expressed during this time. Banyak emosi yang dialami dan diekspresikan selama waktu ini. Apa yang emosinya? Yaitu kita apa? Kita menangis, kita marah, kita merasa cemas, ya, dan kebingungan. Ya, inilah satu fase di mana keluarga atau orang-orang yang berduka memprotes keras atas apa yang telah terjadi. Dan perasaan selama periode ini mungkin cukup kuat. Dan kemarahan itu sangat apa? Menonjol, ya. Ini disebut fase pencarian karena ini adalah saat ketika orang yang hidup atau orang yang masih hidup, ya, bukan orang yang meninggal, ya. Orang yang masih hidup ini ditinggalkan secara emosional sangat apa? Dia mencari, dia sangat pemikirannya, emosinya sangat terfokus kepada orang yang meninggal. Tuhan, kalau bisa ada harapan, mungkin dia akan apa? Bisa bangkit kembali. Hidup kembali. Kalau bisa, saya masuk ke satu saat di mana saya bisa mengubah semuanya ini. Itulah rasa-rasa apa? Pengharapan, kerinduan untuk mencari, dan lain sebagainya. Ini umumnya lebih merupakan harapan yang dirasakan secara emosional daripada apa ya? Secara kenyataan. Terus terang, ya, daripada kenyataan. Dan ini dapat dimengerti. Dan kita harus memahami. Dan bagi kita yang tidak berduka atau tidak mengalami duka, ya, tapi kita melihat ada orang lain, kita harus dapat memiliki compassion. Kalau tiba-tiba sahabat kita, tiba-tiba apa ya? Sahabat kita itu tiba-tiba seperti kok tindakannya kok seperti tidak masuk akal. Ya. Gantinya kita mencoba, sadar dong, sadar. Mari kita membiarkan sahabat yang sedang berduka ini berduka dengan caranya. Berduka dengan caranya. Ya. Kenapa? Karena mereka mencari, kita saat ini kita mungkin lebih memiliki pikiran rasional. Sudahlah. Ini sudah jadi almarhum atau almarhumah. Tapi bagi yang berduka, tidak, pendeta, tidak. Jangan kita dengan kata lain memaksakan, karena mereka berada dalam satu situasi, satu fase di mana emosi itu lebih dominan daripada satu kenyataan. Ya. Inilah fase kedua, ya. Fase ketiga itu kemudian setelah emosi itu untuk mencari tenaga, emosi itu dicari, tapi kemudian apa? Kenyataan itu mulai apa? Mulai masuk. Aduh, tidak bisa lagi. Muncullah
disorganization and despair. Muncullah kekacauan dan keputusasaan. The grieving person often desires to withdraw. Selama fase ini, orang yang berduka seringkali ingin menarik diri dan melepaskan diri dari orang lain dan dari aktivitas-aktivitas yang sebelumnya biasa dia nikmati. Mungkin Anda katakan, oh saudara ini atau saudari ini dulunya aktif dia di gereja pendeta, tapi kenapa dia sekarang, kenapa dia sudah menjauhkan diri? Itu adalah fase yang dia alami saat ini. Kenapa? Karena setelah menerima kenyataan bahwa yang telah meninggal tidak dapat hidup kembali, maka perasaan pencarian dan kerinduan orang yang ditinggalkan menjadi berkurang. Dan sekarang muncul perasaan apa? Perasaan apatis, marah, putus asa, despair, hopelessness, tidak berpengharapan. Dan questioning increase, bertanya-tanya meningkat. Ya. Dan inilah menyebabkan orang-orang pada fase yang ketiga ini. Dan ingat, fase ketiga bisa beralih ke fase kedua bisa putar balik fase kedua dan tiga. Jadi ini dapat terus terjadi ya. Karena ini orang-orang ini pada saat ini merasa kehidupan apa ya? Kehidupan mereka itu sudah capek mereka memikirkan tentang apa yang mereka cari sebelumnya. Dan sekarang mereka sudah kelelahan. Dan kelelahan itu dapat dimanifestasikan dengan kehidupan yang menjadi tidak teratur. Ketidakberaturan baik itu di rumah, baik terhadap diri mereka sendiri, mungkin rambut yang berantakan, bukan hanya rumah yang berantakan, tapi jenggot dan lain sebagainya ya. Atau mungkin pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh orang yang telah beristirahat, yang telah meninggal, tidak lagi ada yang buat dan dia sudah kita nggak usah bikin lah. Kita tidak usah bikin. Jadi ada yang disorganized, disrepair. Itulah seringkali mungkin Anda pikir, pendeta waktu masih dulu kenapa dia lah yang atur-atur di gereja, dia lah yang atur-atur acara, tapi sekarang dia kok seperti masa bodoh. Ya. Mari kita berduka bersama mereka, menyadari kenapa mereka kok seperti kehidupannya dalam keadaan kacau. Karena ini adalah satu fase yang dapat terjadi. Disorganization and despair. Lalu fase yang dapat terjadi, fase keempat yang dapat terjadi berikutnya adalah reorganization and recovery. Jika dengan pertolongan Tuhan, jika Anda, sahabat-sahabat, saudara-saudari kita yang dalam keadaan berduka, Anda gantinya mengecam mereka, menekan mereka, tapi Anda menjadi sahabat yang terbaik. Membiarkan mereka berduka, tapi pada saat yang bersamaan juga dapat terus mendoakan mereka. Terus menjadi sahabat yang memberikan kekuatan dari firman Tuhan. Ya, maka dengan pertolongan Tuhan, maka mereka ini yang berduka dapat apa? Hidup mereka diorganisasikan kembali ya, reorganize dan recover ya. Reorganisasi dan pemulihan. Pada fase terakhir ini, orang yang berduka mulai berangsur-angsur, begins to return to a new state of normal, dalam tanda kutip normalnya ya. Kembali kepada keadaan normal yang baru. Penurunan berat badan mungkin yang dialami selama berduka yang intens dapat apa? Berbalik. Ya, weight loss during intense grieving might reverse. Tadinya sudah jadi kurus kering tapi sudah mulai apa? Kembali ya. Energy level increase, energinya kembali apa? Meningkat dan minat pada aktivitas yang menyenangkan dapat apa? Dapat kembali kepada mereka. Kesedihan tentu saja, grief never ends. Kesedihan tidak pernah berakhir. Tetapi pikiran kesedihan dan pikiran keputusasaan, ya, the thoughts of sadness and despair diminish. Mulai sementara apa? Mulai semakin berkurang. While positive memories of the deceased take over. Ya, positive memories of the deceased take over. Ya, tapi seperti saya katakan tadi dan juga ditulis tadi ya, grief never ends. Itu semua dapat apa? Berbalik, kembali dan kembali. Tapi marilah kita melihat bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita kembali. Kita harus dapat melihat apa yang Yesus telah katakan dan apa yang Yesus telah lakukan agar kita dapat recover. Dan kita dapat melihat pada saat ini, bagaimana apa yang Yesus katakan dan lakukan untuk supaya kita kembali ya. Kita dapat melihat bagaimana compassion ya,
yang dia telah tunjukkan pada saat dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus yang menangis. Karena ini adalah satu hal yang kita tidak bisa hindarkan. Jangan pada saat orang berduka, lalu kita akan, aduh jangan menangis dong. Kuat ya, kuat, jangan nangis terus. Kadang-kadang kita mencoba untuk menghibur, tapi mungkin tidak memberikan kebaikan. Let them grieve. Biarlah mereka berduka. Biarlah mereka menangis. Tetapi tentunya ya, ada tetapinya. Tentunya nanti kita lihat ya. Berduka bukan seperti orang yang tidak berpengharapan. Tapi tetap saja kita dapat berduka. 1 Tesalonika 4:13-14, jangan kita bilang, enggak boleh kita berduka. Bukan. Ya. Kita boleh berduka, tapi jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Tapi kita bisa berduka. Kita boleh menangis. Yesus saja apa? Yesus saja menangis. Bukan hanya Yesus. Kalau Anda membaca Kejadian 23 ayat 2, pada saat Sarah mati, Abraham apa? Datang meratapi dan menangisinya. Kejadian 23 ayat 2. Abraham datang meratapi dan menangisinya. Pada saat Yakub meninggal, maka Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 1. Yusuf merebahkan dirinya dan mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Seringkali pada saat orang yang berduka cita, sedang ingin memeluk yang sedang meninggal, seringkali kita sudah kayak kurang percaya. Let them grieve. Tidak. Yusuf menangisi dan mencium dia. Ulangan 34 ayat 8 katakan, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab. Ulangan 34:8. 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. 30 hari mereka menangisi Musa. Maka Yesus pun di dalam Yohanes 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Tentu saja kita dapat melihat ada beberapa pandangan yang kita akan pelajari. Kenapa Yesus menangis? Kenapa Yesus menangis? Apakah Yesus menangis karena sedih dia terhadap kematian Lazarus? Apakah dia menangisi kematian Lazarus? Saya percaya dia tidak menangisi kematian Lazarus. Kenapa? Karena dia sudah katakan, kita sudah baca dalam Yohanes 11 ayat 11, ia berkata kepada murid-muridnya, saudara Lazarus, saudara kita telah tertidur, telah mati ya. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya. Dia menangisi bukan menangisi Lazarus, saudara. Kalau demikian kenapa Yesus harus menangis? Ya. Kenapa Yesus harus menangis? Itulah yang kita akan coba jawab pada saat ini ya, waktu sisa kita ya. Kenapa Yesus menangis? Untuk itu kita harus melihat konteksnya. Sebelum Yohanes 11 ayat 35. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 33 ya. Dan 34 ya. Saya tidak sempat tulis ayat 34-nya di atas ya, tapi ini Yohanes 11 ayat 33 dan 34 bagian pertama ya. Apa terjadi di tulisannya ya? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang telah datang bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya di sini. Orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan apa? Dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang, ini saya sudah ulang-ulangi tadi ya. Ini adalah menjelang kematian Yesus di kayu salib. Jadi ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah bertahun-tahun mengikuti Yesus. Oke? Kita lihat. Orang yang termasuk murid-muridnya. Murid-muridnya yang sudah sedemikian hebat mengikuti dia dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, ini bukan rombongan yang seperti pada saat Yesus menyembuhkan putri Jairus yang dia harus usir, tinggalkan. Sekarang dia bawa mereka. Mereka sekarang sudah dibawa untuk melihat kemuliaan ini ya. Mereka adalah orang-orang yang percayanya sudah lebih tinggi daripada yang biasa-biasanya. Ya, sudah lebih. Jadi sudah cukup ya, sudah percaya mereka itu sudah cukup untuk melihat Lazarus dibangkitkan. Mereka sudah cukup percaya dengan kata lain ya, karena sudah mengikuti terus Yesus. Tetapi kemudian mari kita lihat kenapa sampai harus apa? Yesus, kita lihat ada 2 poin yang dapat kita pelajari. Jadi ingat, saya cuma mau Anda ingat, Yesus tidak menyuruh orang-orang ini untuk pulang atau keluar. Yesus tidak usir mereka seperti dia mengusir keluarga daripada Yairus. Tapi sekarang orang-orang Yahudi itu datang bersama-sama dengan dia
Dan di sini dikatakan apa? Ketika Yesus melihat Maria menangis, tidak langsung dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis, maka menangislah Yesus. Oh tidak. Yesus menangis itu belakangan. Sebelum Yesus menangis, apa yang terjadi sebelumnya? Pertama, Maria menangis, lalu orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia menangis. Poin ketiga, maka masjulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia yang kamu baringkan? Ya, ini poin pertama yang kita akan lihat ya. Apa artinya masjulah hatinya? Masjulah hatinya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan lama dikatakan tergeraklah hatinya. Bahasa Indonesia masa kini BIMK, bahasa Indonesia masa kita, maka hatinya itu sedih. Oke, hatinya sedih. Kita akan lihat ada dua interpretasi terhadap kata masjulah hatinya. Interpretasi yang pertama dapat kita juga yakini, kita dapat percaya ini ya. Saya tidak katakan ini interpretasi yang salah, yang kedua itu yang benar, tidak. Dua-duanya itu dapat kita gabungkan. Yang pertama, betul ini dapat berbicara juga tentang apa? Masjulah hatinya itu apa? Tergeraklah hatinya. Hatinya sedih. Indonesia terjemahan lama, sedih hatinya. Bahasa Indonesia masa kini, hatinya sedih ya. Diputar gitu ya. Ya artinya, poin pertama, interpretasi pertama bahwa Yesus tergerak oleh duka cita mereka. Dan duka cita mereka ini oleh sebab dosa yang menguasai umat manusia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini dapat kita terima bagaimana Yesus juga apa? Tergerak oleh duka cita. Dia merasakan penderitaan-penderitaan kita. Dia merasakan kita yang berduka cita. Dia tidak berduka karena dia tahu Lazarus akan mati, tapi dia menangisi umat-umat manusia yang dari waktu ke waktu, pada saat kita kehilangan anggota keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua kita, kita menangis, maka Yesus sama-sama akan memiliki hati yang apa? Yang tergerak, hati yang sedih, dan kemudian dia juga dapat menangis. Ya. Dia juga dapat menangis. Jadi poin pertama, Yesus menangis oleh sebab Yesus memiliki belas kasihan atas penderitaan umat manusia. Dari dia menangisi bukan Lazarus, tapi Maria, dia menangisi Marta yang berduka cita, dia menangisi saudara dan saudari yang saat ini dalam keadaan berduka. Kenapa? Karena dia memang datang untuk apa? Untuk membawa kita keluar dari penderitaan kita. Yesaya 53:34 katakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk apa? Dia tidak masuk hitungan. Tetapi yang sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kedukacitaan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salib. Tapi poinnya adalah, duka cita kita yang ditanggungnya. Air mata kita yang ditanggungnya. Air mata saudara dan saya. Yesus tanggung. Itulah sebabnya dia juga apa? Dia juga menangis. Itu poin pertama. Tapi mari kita lihat poin kedua. Poin kedua cukup menarik. Masjulah hatinya. Di dalam New International Version dikatakan, he was deeply moved. Pada saat dia melihat Maria menangis, ya, padahal dia sudah, tunggu, coba Anda lihat. Kapan dia berbicara kepada Maria? Pada saat dia sudah bicara lebih dahulu kepada Marta. Marta, kamu percaya aku akan bangkitkan? Oh, Marta percaya. Walaupun Marta pikir bahwa Yesus sudah bangkitkan apa? Nanti kebangkitan itu kebangkitan di akhir zaman ya. Lalu setelah Marta, Maria datang. Maria bilang, "Oh Tuhan, kalau kamu datang, adik kami ini tidak akan mati." Kemudian apa? Maria menangis. Jadi Yesus sudah berbicara berulang-ulang tentang apa? Kebangkitan. Sudah berbicara tentang kebangkitan. Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ikuti dia bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Tetapi tetap saja orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia itu juga apa? Seperti Maria juga menangis. Jadi Yesus sedang dihadapkan orang-orang yang sudah berkali-kali mendengar tentang aku akan membangkitkan Lazarus, aku akan membangkitkan Lazarus. Tapi tetap saja mereka menangis. Maka dikatakan di sini, masjulah hatinya. New King James Version katakan, he groaned in the spirit. Groan artinya dia mengerang. Dia mengerang dalam rohnya, dengan kata lainnya, dalam perasaannya dia mengerang. Mengerang apa? Karena dia sedih. Sekali lagi dia tidak sedang sedih untuk kematian Lazarus ya. Kata mengerang, groan ini adalah ebrimaomai.
Ya, ebrimaomai artinya to be moved with anger. To admonish sternly. Jadi dia digerakkan bukan kesedihan, tapi dia digerakkan oleh kemarahan dan dia ingin menegur mereka. Dia ingin menegur mereka. Mungkin Anda pikir, oh pendeta ini mungkin dari mana ini buktinya? Wah, kalau Anda melihat Helps Word Study ya, tadi kata ebrimaomai, maka Anda bisa dapati ya, kata ini berjudul apa? Ebrimaomai. To be moved with anger and admonish sternly. The usage Anda bisa baca ya. I snort ya. Jadi kata ebrimaomai ini artinya snort. Snort itu seperti apa ya? Seperti kuda yang apa ya? Kuda yang lagi mengerang, yang lagi marah. Kuda yang lagi marah, yang tidak senang. Lagi dalam keadaan express indignant displeasure with someone, dengan kata lain. Yang sedang apa? Kesal. Sedang marah. Tapi dalam kemarahannya Yesus menangis. Dalam kemarahannya Yesus apa? Menangis ya. Dia mengerang ya. Dia mengerang. Tapi arti di sini adalah maka tergeraklah ia oleh amarahnya dan menegur mereka ya. Dan berkata, "Di manakah dia? Kamu apa? Baringkan." Ini poin kedua yang dapat kita lihat ya. Kemudian apa? Yesus menangis. Kemudian kita lihat apa ya? Kenapa dia harus marah ya? Pertanyaannya tentang kenapa dia marah? Dia harus menegur mereka. Ya, di manakah dia? Kamu baringkan dia. Tapi kemudian dia juga menangis. Apakah dalam kedukaan kita seringkali hanya merindukan compassion? Tapi pada saat yang bersamaan, Yesus ingin menegur. Bukan agar supaya kita semakin terjerumus dalam duka cita kita. Tapi teguran Yesus itu adalah supaya kita dapat memiliki keyakinan. Supaya kita lebih melihat apa ya? Supaya kita bukan lebih berfokus kepada kedukaan, tetapi kepada kebangkitan. Kepada kebangkitan. Itulah sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang juga mengalami kedukaan sehubungan dengan kehilangan anggota-anggota keluarga, kekasih mereka. Pada saat yang bersamaan, Rasul Paulus juga menegur mereka. Apa teguran mereka? Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Selanjutnya, Rasul Paulus katakan, kami tidak mau, saudara-saudara. Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui. Wah, ini seperti tidak sensitif ya. Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kami tidak mau, kamu tidak mengetahui tentang keadaan mereka. Supaya apa? Kami ingin tegur kalian. Kami ingin supaya kalian tahu. Kami ingin supaya kalian dapat memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Boleh berduka cita. Tapi berduka citalah dalam pengharapan. Boleh menangis. Tapi menangislah pada saat yang bersamaan dengan pengharapan. Ya. Kenapa? Kalau kita percaya, ini Rasul Paulus sedang menegur, saudara. 1 Tesalonika 4, 13, ayat 14 ini, Rasul Paulus sedang menegur ketidakpercayaan mereka. Ya. Agar supaya mereka disadarkan. Agar mereka semua disadarkan. Jikalau kamu tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah dikumpulkan dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada begitu banyak orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, yang sudah mendengar Yesus katakan, mari kita pergi. Mereka sudah tanya, loh, Yesus bukannya Lazarus itu kan cuma mati dia. Kenapa kamu bilang bangkitkan? Tapi sudah ya, maksudku aku akan apa? Lazarus itu dalam keadaan mati. Sudah berkali-kali kepada Marta dan Maria Yesus katakan, aku adalah jalan kebangkitan dan hidup. Dia sudah ulang-ulangi pekabarannya. Tapi tetap saja mereka menangis, berduka di dalam ketidakpercayaan.
di dalam ketidakpercayaan. Dan Yesus menegur. Yesus menegur mereka. Dia menangisi ketidakpercayaan mereka. Yesus menangisi kedukaan kita pada saat kita berduka dalam iman, pada saat kita berduka dalam pengharapan, ya. Tapi pada saat kita berduka di dalam ketidakpercayaan, pada saat kita berduka cita di dalam ketidakpengharapan yang ada pada kita, maka Yesus menangisi kekerasan hati kita yang tidak menerima firman Tuhan. Pada saat ini kita bisa melihat juga ayat seperti Matius 23, 37 sampai 39. Matius 23 adalah pada saat Yesus mengutuk Yerusalem. Ya. Yesus mengutuk Yerusalem. Dia menegur Yerusalem. Ya. Tetapi bukan karena Yesus membenci mereka. Dia menegur mereka agar supaya mereka disadarkan. Matius 23, 37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus padamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Di dalam kasih dia menegur. Dia rindu mereka itu percaya. Dia rindu mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam kerinduannya supaya mereka percaya, dia tegur mereka. Dia tegur mereka. Lihatlah, ayat 38. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Marah Yesus. Yesus tegur ketidakpercayaan mereka. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Marah Yesus. Hingga kamu berkata. Rupanya marahnya itu cuma koma, saudara. Kalau Yesus menangisi ketidakpercayaan kita. Kalau Yesus berduka karena kita yang tidak percaya, tidak berpengharapan, itu hanya koma. Kenapa? Karena ada pengharapan. Kalau saja kamu berbalik seperti anak ayam yang berbalik pada induknya, dan kamu akan apa? Hingga kamu berkata apa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Yesus menangis tentu saja, karena dia mengetahui penderitaan kita, duka cita kita. Tapi pada saat yang bersamaan, Yesus juga menangis oleh sebab ketidakpercayaan orang-orang Yahudi waktu itu. Dan jika itu juga telah mungkin menjadi pengalaman kita. Kita berduka dalam ketidakpercayaan, berduka dalam ketidakpengharapan. Maka kita juga telah membuat Yesus menangis. Tapi marilah kita di sini dikatakan apa? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena pada saat Yesus datang, seperti kita sudah baca waktu demikian, tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi tangis. Karena saudara dan saya, kita akan bertemu kembali dengan saudara, saudari kita, dengan suami, dengan istri, orang tua, anak-anak, yang Tuhan telah izinkan beristirahat pada saat ini. Kita dapat berduka, tapi marilah kita berduka di dalam iman, di dalam pengharapan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya adanya pandemik. Sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.